Amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Ma fata min umrika la iwadolah, ay la audata wa la ruju'a lahu. Fa idza khallaitahu minal amali sholihi alladhi huwa wadhifatu dzalikal waqti fa innaka minas sa'adati biqadarihi wa la yumkinuka tadarrukuhu. Waktu yang lewat dari umurmu itu tidak ada gantinya. Jadi masa lalu yang sudah kita lewati itu tidak akan terulang lagi. La audata wa la ruju'a, nggak akan bisa kembali. Fa idza khallaitau minal amali sholih, apabila kamu menyepikan masa lalumu dari amal soleh, alladzi huwa wadhifatu dzalikal waqti fa innaka minas sa'adati biqadarihi, yang mana amal soleh ini adalah merupakan aktivitas waktu tersebut, maka keberuntunganmu itu dipertanyakan. Jadi kalau masa-masa lalu yang sudah kita lewati tidak kita isi dengan amal yang soleh, maka kita menjadi orang yang beruntung itu dipertanyakan. Wala yumkinuka tadarukuhu, kamu tidak mungkin menyusul waktu yang telah lewat, nggak mungkin, mustahil. Masa lalu itu tidak akan terulang. Wa ma hasala laka minhu la qimatalah, dan apa yang kau peroleh itu nilainya luar biasa sekali, nilainya itu sangat tinggi sekali. Ai la yumkinu ayyuqawama bi syai'in li idzomi qadrihi di annaka tatawassalu bihi idza istaqalta bi haqqillahi ta'ala bihi ila malikin kabirin fil akhirati. Jadi apa yang kau peroleh itu tidak ternilai, artinya nilainya sangat besar sekali. Kenapa kok apa yang kau peroleh itu dianggap sangat besar sekali? Li'annaka tatawassalu bihi idza istaghalta bihaqqillahi ta'ala bihi ila malikin kabirin fil akhirah. Karena apa yang kau peroleh saat ini adalah sesuatu yang kau jadikan perantara atau media untuk bisa sampai kepada Maharaja yang agung di akhirat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau waktu sekarang yang sudah kita capai ini merupakan suatu media atau perantara untuk menghantarkan kita sampai di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Sedangkan waktu masa lalu yang sudah kita lewati itu nggak mungkin kita kejar lagi, tidak mungkin. Wa syarafin azimin kasirin la yafna, jadi kemuliaan agung yang tidak akan habis. Walihada azumat mura'atus salafis soleh, karena waktu sekarang yang kita capai saat ini adalah merupakan suatu yang agung. Ulama-ulama soleh terdahulu itu sangat menjaga li anfusihim wa lahadzatatihim wa badaru ila tinai sa'atihim wa awqatihim. Jadi para ulama salafus soleh itu menjaga gerak-geriknya, nafasnya, mereka bergegas untuk meraih waktu dan masa yang mereka hadapi. Walam yudayyu a'marahum, ulama-ulama salafus saleh itu tidak pernah menyia-nyiakan umurnya fil bitolati wat taksir, dalam pengangguran dan taksir, sembrono. Ulama salafun saleh itu tidak pernah
menyanyiakan waktunya untuk apa? Untuk happy, untuk nganggur. Nggak ada orang mukmin itu yang namanya nganggur, nggak ada. Waktu kosong bisa kita isi dengan zikir, baca istighfar, baca sholawat, intidharul jamaah, menanti jamaah. Itu aktivitas ulama-ulama terdahulu. Mereka nggak mau menyanyiakan waktunya tersia-sia, itu nggak mau. Waktunya terbuang tersia-sia untuk hal-hal yang nggak penting, itu nggak mau. Makanya ulama salafus soleh itu sangat concern, sangat perhatian bagaimana waktunya itu diisi dengan amal soleh. Mereka nggak mau menyanyiakan atau menghabiskan umurnya untuk hal-hal yang nggak ada gunanya atau yang sia-sia. Itu ulama salafun soleh. Walam yakna'u min anfusihim limaulahum illa bil jiddi wat tashmir. Dan para ulama soleh itu tidak mau, ya, mereka nggak menerima di saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan keadaan bersungguh-sungguh dan semangat, ya. Jadi yang ada itu semangat dan sungguh-sungguh di saat mau melakukan ibadah, nggak malas-malasan. Karena kalau kita mempunyai sifat malas di saat mau beribadah, misal mau sholat, berarti kita itu masih punya sifat semi munafik. Makanya Allah itu mengecam di Al-Quran, ya, sifat orang munafik. Wa idza qamu lis sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau mau ibadah, mau sholat itu malas-malasan. Malas, ntar dulu, nanti dulu. Berarti ada tanda-tanda kemunafikan di dalam hatinya. Adzan dikembangkan tapi malah main HP, main PS, lanjut. Nanti aja waktunya pada. Ini berarti ada tanda sifat kemunafikan. Makanya tidak ada istilah orang mukmin itu nganggur. Waktu kosong itu sama isi dengan ibadah, memperbanyak baca sholawat, istighfar, baca Quran, ya, zikir dan lain sebagainya. Itu perhatian ulama-ulama terdahulu, nggak kayak kita sekarang, ya. Lebih banyak apa? Main dengan gadget, ya. Daripada kita melihat Al-Quran itu lebih lama apa? Megang HP itu saya termasuk. Sampean mah enggak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa fil hadisi ma min sa'atin ta'ti 'alal 'abdi la yadhkurullah ta'ala fiha illa kanat 'alaihi hasratun wa nadamatun. Dalam sebuah hadis, ma min sa'atin ta'ti 'alal 'abdi, tidak ada waktu yang datang kepada seorang hamba la yadhkurullah ta'ala fiha illa kanat 'alaihi hasratan wa nadamah. Jadi tidak ada satu waktu yang datang kepada seorang hamba di mana si hamba ini di waktu itu tidak mengingat Allah, tidak menyebut Allah, kecuali waktu tersebut akan menjadi waktu penyesalan dan kerugian. Jadi kalau ada waktu lewat begitu saja tidak diisi dengan mengingat Allah, maka yang ada adalah penyesalan dan kerugian. Makanya di saat kita kosong itu perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah, ya Allah, ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad, astagfirullah. Udah sesempatnya. Kalau lupa diingat lagi, kalau putus disambung lagi. Manusiawi. Kita isi dengan zikir. Jadi gerak-gerik kita itu semua bernilai ibadah. Zikir berlesan, ya, dengan lesan, dengan hati, bisa dengan arkan, ya. Walaupun kita sambil kerja, sambil bawa mobil, tapi baca sholawat, baca zikir, itu bagian daripada ibadah. Jangan dianggap aktivitas yang kelihatannya duniawi itu tidak bernilai ibadah. Yang penting husnin niatnya diperbaiki. Jadi kalau ada satu waktu lewat begitu saja tidak diisi dengan mengingat Allah, maka akan menjadi sebuah kerugian dan penyesalan. Sabun. Wa yuqalu innal abda yaumal qiyamah turadu alaihi sa'atuhu fil yaumi wal lailati fayaraha khazaina masfufatan arba'atan wa isyrina khazanatan. Dikatakan seorang hamba nanti di hari kiamat, ya, turadu alaihi sa'atu, waktunya sehari semalam itu akan ditampakkan kepadanya. Si hamba ini akan melihat waktu tersebut, ya, tersusun rapi menjadi 24 gudang. Jadi nanti dari kiamat ini buku catatan Mas Yoga ini ditambahkan, nih Mas Yoga sampai tiap malamnya itu main gadget terus, dilihatin itu sehari semalam itu. Kalau nggak lagi kerja dari pagi sampai
malam full time ngeliatin HP. Wah, kelihatan nanti ada laporan itu nanti dari kiamat. Tu'radu alaihi sa'atu fil yaumi wal laila. Sehari semalam itu waktunya akan ditambahkan. Jadi akan akan direkam. Ya. Fayara fi kulli khazanatin na'iman waladzatan jaza'an lima kana auda'ahu fi tilkal khazanah minal a'mali sholihah. Maka si hamba ini akan melihat suatu kenikmatan dan kelezatan sebagai bentuk balasan dari amal-amal soleh. Kalau sehari semalam itu diisi dengan zikir, baca Al-Quran, dengan mencari nafkah, wah, catatan amalnya berarti bagus banget. Balasannya itu nikmat dari Allah. Ya. Wallati lam yamal fiha syai'an yaroha farigodan fayatahassaru wa yandamu haitsu la yanfa'u an-nadam. Tapi kalau hari itu tidak diisi dengan amal soleh, maka si hamba ini akan melihat buku catatan amalnya itu kosong, melompong, nggak ada apa, nggak ada tulisannya sama sekali. Bukunya itu putih, nggak ada, sholatnya nggak ada, baca Qurannya nggak ada, baca rotepnya nggak ada, baca dalilnya nggak ada. Adanya cuma apa? Main HP full itu, karena libur kan. Wah, itu apa yang ada? Fayatahassaru wa yandamu. Maka adanya adalah penyesalan, ya, kerugian dan penyesalan. Haitsulah yang fa'hun nadamu. Kalau sudah di hari kiamat itu tidak ada untungnya, nggak ada gunanya nyesel. Ya. Orang nyesel itu endingnya di akhir ya. Nggak ada orang nyesel itu di awal itu nggak ada. Ya, di akhir. Kalau sudah di hari kiamat penyesalan itu nggak ada gunanya. Sumayulki alaihi ridha was sukun. Ya. Kemudian Allah memberikan ketenangan kepada si hamba tersebut jika Allah mengampuni si hamba itu. Ma ahbabta syai'an min umuri dunya illa kunta lahu abdan. Jadi kamu jangan menjadi budak selain Allah. Ma ahbabta syai'an min umuri dunya illa kunta lahu abdan. Apapun yang kau cintai, urusan-urusan dunia itu akan memperbudak kamu. Ma ahbabta syai'an, tidaklah engkau mencintai sesuatu dari urusan-urusan dunia illa kunta lahu abdan, kecuali kamu itu akan menjadi budak, ya, yang diperalat sesuatu tersebut. Seorang laki-laki kalau sudah kasmaran sama perempuan, itu perempuan minta apa aja diturutin, bahkan suruh nyolong pun dibelain. Itu kalau udah jatuh cinta sama perempuan. Sama orang kalau udah gila harta, itu akan diperbudak harta. Korupsi dibelain, nyolong dibelain. Itu kalau orang sudah hubud dunia. Jadi tidaklah engkau mencintai sesuatu dari urusan dunia kecuali kamu itu akan menjadi budak dari sesuatu tersebut. Kita kalau cinta sesuatu itu jangan berlebihan, karena kita akan diperalat, tapi kita nggak terasa. Pagi, sore, siang, malam ngejar dunia, jungkir balik, sampai sholat tinggalin, puasa tinggalin, sedekah ditinggalin, ngaji ditinggalin semua, karena udah diperbudak harta. Suruh ngaji alasannya sibuk, capek dan lain sebagainya. Itu berarti diperbudak. Pokoknya kalau urusan dunia, jadi orang kalau udah hubud dunia itu akan menghalalkan segala cara. Makanya ada pepatah atau sebuah hadis, hubud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta harta itu pangkal segala kesalahan. Korupsi gak dibelain itu, karena sudah jadi budak. Ya, manusia yang merdeka itu ya Gusmi. Makanya Gusmi itu lahirnya tanggal 17 Agustus. Manusia yang merdeka, yang wal hurru abdun intoma. Seorang yang merdeka itu akan menjadi budak jika dia itu tamak. Kita kelihatannya kan merdeka statusnya ini, nggak terikat. Tapi kalau punya sifat atau pikiran tamak, hati tamak, dia terbelenggu, pengen dikasih orang, pengen disantunin orang, dizakati orang di sini. Harapannya itu pengen diberi aja. Berarti apa? Itu orang yang terbelenggu, nggak merdeka. Tapi kalau kita itu menerima apa adanya, maka kita akan menjadi orang yang merdeka. Ya.
Alasannya apa? Ya, kalau seseorang sudah cinta sesuatu itu akan menjadi budaknya. Alasannya li'anna mahabbataka li syai'i taqtadi inqiyadaka lahu wa syiddatat alaqatika bihi. Ya. Karena cintamu kepada sesuatu itu akan menuntut kamu tunduk pada sesuatu tersebut. Ya, sama aja sampean kalau sudah seneng sama perempuan, itu perempuan minta apa aja sampean turutin, sampean belain. Capek lelah dibelain. Itu kalau udah cinta ya. Makanya cinta itu buta ya. Di sini dikatakan cinta itu buta. Wasyiddati alaqatika bi wa alla tabghi bi badalan. Kamu enggak akan mencari ganti. Kama qil hubbuka li syai' yu'mi wa yusimmu. Seperti dikatakan cintamu pada sesuatu itu membutakan dan menulikan. Makanya ada peribahasa apa? Gula Jawa rasa coklat. Itu orang kalau udah kasmaran, udah jatuh cinta, apa aja dipilain. Jadi cinta itu membutakanmu dan menulikanmu. Itu orang kalau udah mabuk cinta itu nggak peduli halal haram. Kalau nggak percaya sampai udah pernah pacaran itu, ya kalau udah berduaan kan dosa itu nggak takut diciumin, belum menjadi istrinya kayak nggak apa-apa itu. Loh saya bisa ngomong gini, saya udah pernah praktek soalnya. Lah bener, Mas Yoga ya gitu Mas ya. Nah, tanya Mas Yoga. Dulu aku masih pacaran. Iya Mas ya. Cuman nggak kebablasan aja mungkin. Ya, masih punya rem. Oh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fa in ahbabta wa hadza ma'na isti'baduhu laka. Jadi ini artinya kamu itu diperbudak sesuatu yang kamu cintai. Wa in ahbabta ghairallahi faqad ista'badaka dzalikal ghair kainam makan. Jadi apabila kamu mencintai selain Allah, maka selain Allah tersebut akan memperbudak kamu dimanapun selain Allah itu ada. Makanya bab ini menjelaskan ya, Allah itu tidak menginginkan kita menjadi budak atau menjadi hamba selain hamba Allah. Allah itu hanya menginginkan kita menjadi hamba-hamba Allah. Jangan menjadi hamba dunia, jangan menjadi hamba perempuan, jangan menjadi hamba jabatan. Itu jangan. Artinya kita jangan diperbudak selain Allah. Kita hanya mau tunduk menjadi budaknya siapa? Allah. Artinya kita pengen menjadi hamba Allah yang sejati. Ya. Wa wala yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Jadi Allah itu enggak suka ya kalau kita menjadi budak selain Allah. Karena Allah itu menginginkan kita menjadi hamba-hambanya, ya menjadi hamba-hamba Allah. Ai la yurdi bidzalik. Ya. Artinya Allah enggak rela ya kalau kita itu menjadi abdud dinar, budak uang, abdud dirham, abdul nisa, budaknya perempuan, ya, abdul jah, budaknya pangkat kedudukan, itu nggak suka Allah, nggak ridho. Wafil hadisi ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham mazzaujah, ya. Wal khamisati ta'isa wang takasa. Dalam sebuah hadis abdul dinar, budak uang, maksudnya budak harta, itu akan menyesal, rugi. Ya, budaknya uang, budaknya harta, budaknya istri, budaknya selimut, itu semua akan menyesal dan celaka. Ya, ta'isu wang takasa. Wa qala al-Junaidu innaka lan takuna 'alal haqiqatil lahu abdan wa sya'un mimma dunahu laka mustarikun wa innaka lan tasu ila surihil hurriyati wa 'alaika min huquqi ubudiyatihi wa baqiyatul mukatabi abdam ma baqi 'alaihi dirhamun. Jadi Imam Junaid mengatakan, Imam Junaid Al-Baghdadi, innaka lan takuna 'alal haqiqati lahu abdan. Kamu itu tidak akan bisa menjadi hamba Allah sejati. Wa sya'un mimma dunaka la mustarikun. Selama kamu itu masih dibudak atau diperbudak selain Allah. Jadi selama kita itu masih diperbudak selain Allah, diperbudak pekerjaan, diperbudak jabatan, karir, ya, perempuan, kita akan tidak bisa menjadi seorang hamba Allah sejati. Wa innaka lan tasila ila suruhil hurriyati. Kamu tidak akan sampai menjadi orang yang merdeka sejati selama ada hak-hak budak yang menyisa di dalam dirimu. Seperti budak mukatab. Tahu budak mukatab? Budak mukatab itu budak yang punya cicilan atau angsuran kredit yang belum lunas. Orang yang punya angsuran atau kreditan cicilan yang belum lunas sama majikan,
itu namanya mukatab. Kalau udah lunas itu kan plong. Sampean itu kalau kredit ngambil barang selama belum lunas itu masih beban untuk bayar, lunasin, ada beban pikiran itu ada, tekanan itu ada. Tapi kalau sampean udah nggak punya utang, lepas, bebas sampean. Ya pergi kemana aja, nggak dicari orang, nggak ditagih orang. Nah, itu. Kita pun sama. Kalau kita pengen menjadi hamba Allah sejati, maka kita jangan diperbudak selain Allah. Kita boleh punya pekerjaan, punya karir, punya istri, tapi semuanya itu jangan memperbudak kita. Artinya memperalat kita sehingga melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Ya. Paham ya? Paham ya? La tanfa'u ta'atuka li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin wa a'ma lihim. Wala tadurhu maksiyatuka litanazzuhi ta'ala an ayyasila ilaihi makruhun min khalqihi. Jadi wa inna ma amaraka bihadhi ta'a wa nahaka an hadhil ma'siyah lima ya'udu 'alaika minal manafi'i wal masalihi fid dharaini wa dzalika 'ala sabili tafaddul minhu la 'ala wajhil ijab 'alaihi. La tanfa'u ta'atuka. Jadi ibadahmu itu tidak menambah kuasa Allah, karena Allah itu zat yang tidak butuh alam dan tidak butuh amalnya alam. Kita ibadah sehari semalam suntuk itu tidak menambah kekuasaan Allah. Maksiatmu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah. Kita tiap hari maksiat, pagi, sore, siang, malam, itu juga tidak mengurangi kuasa Allah, karena Allah maha suci ya, dari semua itu ya. Karena Allah itu nggak butuh ya. Allah itu nggak butuh. Allah itu maha kaya, maha segala-galanya. Jadi wa inna ma amaraka bihadhi ta'ah. Tapi kenapa Allah itu kok menyuruh kita ibadah, nyuruh kita sholat, nyuruh kita puasa, nyuruh kita haji, bayar zakat. Wa naka hadhil maksiat, Allah melarang kita maksiat. Lima ya'udu 'alaika minal manafi, karena manfaatnya itu untuk kamu sendiri, karena manfaatnya kembali kepada diri kamu, diri kita ya. Minal manafi'i wal masalih fid dharain, dunia akhirat. Wa dzalika 'ala sabili tafadduli minhu, ini adalah anugerah dari Allah. Jadi ibadah kita tidak menambah kekuasaan Allah, maksiat kita pun tidak mengurangi kuasa Allah. Lah Allah mewajibkan kita beribadah, ini adalah bentuk anugerah dari Allah, karena manfaat dari ibadah itu akan kembali kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Coba sampean sholat rajin, apakah Allah makin kaya? Apakah kuasa Allah nambah? Enggak. Sampean nggak sholat dari lahir sampai mati itu, apakah kuasa Allah berkurang? Enggak. Lah terus kok kenapa Allah mewajibkan kita sholat, mewajibkan kita puasa, mewajibkan kita bayar zakat, mewajibkan berangkat haji? Itu tujuannya, manfaatnya untuk kita sendiri. Manfaatnya itu akan kembali diri kepada kita yang ngejalanin ya. Karena kita yang nanem, nanti kita yang manen, yang metik ya. Kita yang nandur, kita yang nuain, yang manen. Karena kita yang beramal, maka balasannya itu akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ini karena apa? Anugerah dari Allah ya. Wa dzalika 'ala sabili tafaddul minhu la 'ala wajhil ijabnya. Tidak merupakan suatu kewajiban dari Allah. La yazidu fi izzi iqbaluman aqbala alaihi. Jadi tidak menambah sifat mulianya Allah, menghadapnya orang kepada Allah. Maksudnya begini, ibadah seseorang kepada Allah itu tidak menambah sifat mulianya Allah. Wala yanqusu min izzi idbaruman adbara anhu. Berpalingnya orang dari Allah pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Li'anna izzahu sifatun min sifati al-jami'ah. Karena sifat mulianya Allah itu merupakan sifat yang sempurna, sifat yang sempurna. Kalau uluhiyah ya, seperti sifat uluhiyah, sifat Tuhan. Wal kibriya, sifat sombong. Wal azamati, sifat agung. Wa sifatu ta'ala fi ghayatil kamal wa tamam. Sifatnya Allah itu sempurna banget ya.
Faya munazzanu an ziyadah wa nuqsan. Jadi sifat Allah itu dibersihkan, ya, disucikan dari apa? Tambahan dan apa? Kurang. Jadi kita ibadah tidak nambah kuasa Allah, kita maksiat pun tidak mengurangi apa? Tidak mengurangi kekuasaan Allah. Makanya jangan sok-sokan teh bela Islam itu. Kan sekarang yang maka benar itu Gus Dur pernah, ya. Kalau Allah nggak perlu dibela, nggak perlu dibela. Ya. Yang perlu dibela itu mereka yang tertindas, mereka yang tertindas. Lah, sekarang kan banyak karena pahaman agamanya itu cetek, dangkal, sok-sokan, ya, jagoan. Wah, kita bela Islam. Yang jaga Islam itu udah Allah. Jangan sok-sokan kita paling bela Islam, mengatasnamakan Islam. Karena efek daripada membela Islam dengan cara yang arogan, nggak benar, itu lebih bahaya. Ya, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihyaul Muddin. Jelas yang menjaga Islam itu siapa? Allah. Udah Allah sendiri. Ya Allah Al-Hafidh kok. Kan sifat Allah itu. Allah Al-Hadi. Rusak-rusaknya dunia itu tetap akan ada orang yang berbuat baik. Karena Allah yang memelihara. Jadi kita jangan sok merasa paling bela Islam. Karena pengertian intang surullah yang surkum wa istabit agdamakum itu bukan Allahnya yang perlu ditolong. Lah masa kita nolong Allah? Enggak kebalik. Kita yang butuh pertolongan siapa? Allah. Yang butuh pertolongan Allah itu kita. Kalau Allah nggak perlu dibela. Yang dibela ini apanya? Intang surullah yang surkum apa? Agamanya. Artinya dengan kita membela, menegakkan syariat Allah itu sama saja dengan kita menolong siapa? Allah. Maksudnya menolong Allah di sini itu bukan Allah yang perlu kita tolong, ya, tapi siapa? Agamanya Allah yang harus kita bela itu, ya. Bon. Wa hadza ta'lilun lima qablahu min qawli la yaudu alaihi nafun ala bidi wa la haqu darurun. Ya, jadi ini alasan untuk perkara sebelumnya, artinya la ya'udu alaina pun min abidihi. Jadi manfaat ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu manfaatnya tidak kembali kepada Allah, tapi kepada si hamba itu sendiri. Walal haqu dororun. Sama aja, doror atau sifat bahaya pun itu nggak akan menimpa kepada Allah. Mungkin dari sini ada yang kurang jelas, silakan. Masih ada waktu 20 menit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata Ustaz, disinggung masalah bagaimana kandung yang bagaimana Ustaz mau dijelaskan. Kita menerima bantuan Allah setelah kurang kita apabila Terima kasih. Jadi maksud menerima ing pandum artinya kita itu mempunyai sifat qanaah. Qanaah itu menerima pembagian dari Allah. Jadi hati ini adanya dalam hati. Dalam kita kalau diberi rezeki seberapapun sama Allah, kewajiban kita itu adalah mensyukuri. Bukan berarti kita itu kok menyerah, ya udah rezeki saya segini, terus berangkatnya misal berangkatnya aturan pagi gitu kan, berangkatnya jam 2 baru berangkat, jam 5 sore dapat baru sudah pulang. Lagi mana mau dapat duit banyak, kita berangkatnya harus meruput ya. Soal nanti berangkat pagi sore kita dapat berapa, ya itu baru takdir, baru kita apa, syukuri itu. Jadi pengertian qanaah itu artinya dalam hati ini punya sifat menerima pemberian Allah berapapun yang Allah berikan, tapi tidak menghalangi orang ini untuk ikhtiar dengan semangat, punya etos kerja yang tinggi. Ya misal tukang ojek nih, kayak Nurdin misalnya, berangkat habis subuh pulang malam. Ya soal nanti Allah ngasih rezeki seberapapun itu ya ikhtiarnya udah berangkat dari subuh pulang maghrib. Bisa jadi orang berangkat habis asar, bisa jadi itu habis asar pulang maghrib itu dapat uangnya sama dengan orang yang ngojek dari subuh sampai maghrib. Ya itu nggak mustahil. Tetapi kan ikhtiarnya ini kurang maksimal. Jadi wah
kita mah yang penting udah nerima aja. Nggak ada semangat, itu namanya kurang semangat. Yang semangat dalam apa? Beribadah, semangat dalam muamalah. Jadi dalam kerja kita itu harus semangat ya. Ya kalau nggak semangat kita ketinggalan. Dunia itu tempat untuk apa? Kita berlomba-lomba. Dunia itu tempat mengejar prestasi. Makanya kata Sayyidina Ali itu ya, irtahalat ad-dunya mudbirah wartahalat al-akhiratu muqbilah. Dunia ini berjalan apa? Mundur. Akhirat ini berjalan maju. Fakullun minhuma banun. Masing-masing dunia akhirat ini punya generasi. Fakunu min abna'i akhirah wala takunu min abna'i dunya. Jadilah kalian itu generasi akhirat dan jangan jadi generasi dunia. Alasannya apa? Li'anna hadza yaumu amal wala hisab wa hunaka yaumul hisab wala amal. Karena di dunia ini tempat kita berprestasi, tempat kita berusaha, tempat kita meniti karir itu di dunia. Enggak ada perhitungan. Wa hunaka, tapi di sana di akhirat itu yaumul hisab wala amal. Hari diperhitungkannya amal. Ya. Enggak ada amal lagi, enggak ada kerja lagi. Di surga ada nggak kita namanya kerja bangunan, ngojek gitu, ada nggak? Dagang es, kredit ada nggak? Nggak ada. Karena di sana itu tempat balasan. Nah, kalau kita pengen berprestasi ya di sini. Mari kita berprestasi, berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Semangat dalam beribadah, semangat dalam bermuamalah. Jangan ibadahnya tok semangat tapi muamalahnya males ya. Itu bukan ajaran syariah. Harus imbang. Ngajinya tekun tapi kerjanya malas-malesan ya, kerja berangkatnya sebentar cuman lah, kasihan anak istri ntar kan butuh biaya besar ya. Saya nggak nyindir, enggak, itu untuk saya sendiri. Semangat mumpung ada kesempatan, karena di dunia ini tempat kita mengejar prestasi. Kalau dari akhirat nggak ada orang namanya ngojek anterin sono mulai bangunan, udah nggak ada. Di surga ada nggak? Nyari kerjaan kulit bangunan dulu, ada nggak? Ya udah nggak ada. Orang bayar zakat udah nggak ada, sholatnya udah nggak ada. Apa? Di sana udah pembalasan doang. Wala amala, udah nggak ada amal. Ya dunia itu berjalan apa? Mundur. Artinya kita ke depan ini semakin dekat dengan akhirat. Dunia ini semakin kita jauhi. Artinya makin lama kita makin cepat mati, sowan ngadap Allah. Karena dunia ini berjalan atret mundur, akhirat berjalan maju. Makanya apa? Berlomba-lombanya. Yang semangat dalam beribadah, semangat dalam bermuamalah. Muamalah itu kerja, jangan jadi pemalas. Kerja kelentam lah, gimana? Kasihan anak istri kalau begitu mah. Semangat dalam apa-apa. Saya kira itu. Jadi pengertian qanaah itu artinya dalam hati itu menerima berapapun yang diberikan Allah. Selalu mensyukuri, mau sedikit banyak selalu alhamdulillah. Kayak yang diajarkan Gusmi itu. Jadi apapun yang terjadi tertawalah. Utang numpuk juga alhamdulillah. Bisa melunasi utang juga alhamdulillah. Dapat duit banyak alhamdulillah, dapat duit sedikit juga alhamdulillah. Itu tingkatan tertinggi ya. Jadi bersyukur dalam keadaan apapun, ala kulli hal. Jadi ya alhamdulillah. Belum bisa ngelunasin juga alhamdulillah itu. Itu ajaran Gusmi ya. Jangan innalillah. Ya. Silakan mulai. Ada lagi? Monggo. Dan ya, komandan baru datang gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangkal segala kesalahan. Mencintai daripada segalanya. Dan apa yang dimaksud dengan pengertian mahabbatullah? Terus yang kedua, bagaimana kiat-kiat kita Ma'rifatullah. Mahabbatullah. Oh, mahabbatullah. Nah, terima kasih. Jadi apa pengertian daripada mahabbatullah dan bagaimana kiat-kiat kita supaya bisa mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Mahabbah ini adalah makom tertinggi dalam ilmu tasawuf. Jadi yang
mempopulerkan istilah mahabbah ini seorang wanita sufi namanya Robiah Adawiyah. Bahkan saking cintanya Robiah Adawiyah, ini seorang perempuan yang jadi wali Allah. Ibu-ibu itu jangan kecil hati ya, sampai itu kalau mahabbah sama Allah itu juga bisa menjadi waliullah. Termasuk di sini yang di Fatihah itu perempuan Al-Ubaidah binti Kilab Robiah Adawiyah. Jadi yang mempopulerkan mahabbatullah, cinta kepada Allah itu adalah Robiah Adawiyah. Nah, mahabbah ini adalah makom tertinggi. Karena orang tadi kan dikatakan orang kalau sudah cinta itu akan membutakan dan menulikan. Ya. Udah. Pernah suatu ketika Rasulullah waktu khutbah itu ditanya, orang ini masuk surga itu nggak bermodal banyak sholat, nggak banyak sedekah, ya standar lah sholatnya 5 waktu, gitu. Sunatnya enggak, zakatnya juga yang wajib aja, sedekahnya juga enggak. Tapi ketika nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan kiamat? Ma'adatalah, kamu nanya kiamat itu, kamu udah nyiapin apa untuk kiamat? Jawab sahabat ini, ma'adatulah bikasroti sholati wa zakati wa syami. Ya saya sih persiapannya untuk hadapin kiamat itu enggak banyakin sholat, enggak banyakin zakat atau enggak banyakin puasa. Walakin uhibbullah wa rasulah. Tapi aku hanya mempersiapkan satu, apa? Mencintai Allah dan Rasulullah. Nah, kiat-kiatnya supaya kita bisa cinta sama Allah, maka ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian itu mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah itu ikutin. Nah, supaya kita bisa mahabbah itu bagaimana? Ya dengan sering menyebut, mengingat Rasulullah, ya mengingat Allah. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Siapa yang cinta seseorang maka pasti akan banyak mengingatnya. Sampean misalnya cinta sama istri sampean, pasti di tempat kerja juga ingat istri dan ingat apa? Anak. Atau Ami nih, misal cinta sama Nabila. Nah, ngaji juga ingat Nabila itu Mas Robert. Tanya no, ada abangnya di sana. Iya. Lah ngaji, wah Nabila itu montok gini. Wah, pikirannya begitu. Yang diingat Nabila aja gitu. Jadi, lah kiat-kiat kita supaya bisa cinta sama Allah harus mengikuti Rasulullah. Artinya sunnah-sunnah Rasulullah itu sampean jalanin. Nah, lah ciri-ciri orang cinta itu adalah dengan banyak menyebut atau mengingat. Lah kita bukti cinta Rasulullah itu ya banyakin baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saja kalau saya cinta sama anak saya, misal sama Hadik. Kadang-kadang ngaji itu ingat si Hadik. Ini bukti saya cinta sama saya cinta Rasulullah, ya banyak baca sholat kepada Rasulullah, itu bukti cinta. Tak kenal maka tak sayang tuh. Lah iya tuh. Kira-kira sama kalau nggak kenal Rasulullah bisa nggak? Nggak kenal Allah bisa sayang nggak? Nggak bisa. Jadi mahabbah itu tertinggi. Orang kalau udah mahabbah itu udah nggak peduli namanya surga neraka. Robiah Adawiyah itu punya suatu ungkapan, persetan dengan surga dan neraka. Saya nggak takut dimasukkan ke dalam neraka. Saya juga nggak ingin dimasukkan ke dalam surga. Itu Robiah Adawiyah. Saya hanya mencintai Allah dan Rasulullah. Tok. Selain itu nggak ada lagi. Tadi kan kalau cinta itu walaupun dimasukin ke neraka, kalau dasarnya cinta, neraka itu jadi dingin. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim itu kan kekasihnya Allah, Khalilullah. Dicemplungin Raja Namrud di kuali yang panas mendidih. Apa kata Nabi Ibrahim? Kulna ya naru kuni bardan, wahai api kuni bardan. Jadilah engkau dingin. Wassalam. Itu kalau Nabi Ibrahim tidak berdoa wassalaman ala Ibrahim, selamat kepada Nabi Ibrahim. Bisa jadi Nabi Ibrahim itu mati kedinginan di kuali yang panas itu. Nah, sama. Nah, itu kayak karmasya Abu Bakar bin Salim, ya. Itu bisa menjinakkan apa? Panasnya neraka jahim. Misalkan kalau membaca qasaidnya ini. Jadi kiat-kiatnya supaya kita bisa mahabbah kepada Allah itu satu, mengikuti Rasulullah dan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Dan kita pasti akan dikumpulkan dengan orang yang akan kita
cintai. Termasuk dzikrul ghafilin itu liman ahabba ayyusyara ma'al awliya wassalihin. Dzikrul ghafilin ini diperuntukkan untuk orang yang pengen dikumpulkan sama para wali dan sholihin. Jadi sampean kalau ada ngaji seperti ini, paling enggak itu punya mahabbah, jangan ada kebencian. Ya, itu satu itu. Mahabbah, seneng. Samaan seneng aja dengan salah satu kasih Allah. Kan Imam Abu Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Sa'ala rajulun, ja'a rajulun ila Imamil Hasan Al-Basri. Ya Imam dullani ala amalin yuqarribuni ilal jannah wa yudkhiluni al jannah." Datang seorang laki-laki bertanya kepada Imam Abu Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, tunjukkan aku suatu amalan yang bisa mendekatkanku kepada apa? Allah dan memasukkanku ke dalam surga." Ahibba ahda auliyai. Imam Abu Hasan Al-Basri menjawab, cintai salah satu kekasih Allah. Udah nggak usah banyak-banyak deh, salah satu aja kasih Allah sama cintai. Gusmi deh, mursyid sampean deh, mursyid kita Gusmi sama cintai. Asa ayat tali Allahu alaihi maktubun fihi ismuk fi qalbi fayanzurullahu ilaihi fayudkhilaka ma'hul jannah. Bisa jadi di saat Allah itu memandang, karena hati wali itu kan pusat sorotan pandangan Allah. Kalau nama kita ada di hati sang wali, misal Jamaah Taibin ini namanya tertera di hati Gusmi ya, Pak Eno, Pak Durrahman, Kang Junaidi, ada di hati Gusmi semua nih, tersimpan. Kenal Gusmi ini kan kenal sama sampean semua. Sampean belum kenal Gusmi, tapi Gusmi kenal loh sama sampean semua. Sering hadir loh. Yang dikasih bisa ngelihat, yang enggak. Jangan dikira ya. Mulahadhonnya wali yang sudah mati itu lebih tajam. Nama sampean tertera di hati Gusmi. Di saat Allah memandang hati Gusmi, ya, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Setelah itu Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga bareng sama Gusmi. Makanya jangan jadi pengkhianat. Yang istiqomah, yang konsis. Karena banyak yang kuat, banyak yang gak kuat. Ini iman itu mental. Karena suudzon, karena berprasangka buruk. Jadi saya kira itu. Jadi mahabbah itu adalah cinta. Cinta itu makom tertinggi. Makom tertinggi daripada makom sabar, makom syukur, ya. Makom apa namanya? Tadi qanaah, ada makom zuhud, ada makom ikhlas. Makom tertinggi itu mahabbah. Yang viralkan siapa? Robi Al-Adawi, ya, seorang wali perempuan, ya. Wali perempuan. Jadi kalau mau mujahadah itu bilang dulu suaminya, "Pak, sama minta jatah enggak?" Kalau minta jatah udah ngelain dulu suaminya, itu Robi Adawi ya. Kalau enggak udah ibadah, sholat, tahajud, baca Quran dari sampai subuh, udah gitu. Kira-kira ada nggak ibu-ibu sini kayak gitu? Nawarin suami. Biasanya males itu. Kalau suaminya minta jatah capek, alasannya macam-macam. Wah, dosa itu, laknat yang pagi. Saya bukan nakut ibu-ibu loh. Ya, kalau pengen jadi wali, ikuti ya ibu-ibu ini kalau pengen jadi wali, ikuti jejak siapa? Robi'ah Al-Adawiyah, yakni yang mencapai makom mahabbah, cinta tapi sama Allah ya. Jadi cinta ini macam-macam ya. Jadi cinta itu ada 4 macam. Ya. Al-mahabbah arba'atu aqsam. Mahabbah itu ada 4 macam. Pertama, mahabbah lil ijlal, ya. Mahabbah dasarnya karena mengagungkan, seperti cintanya seorang hamba kepada Allah dan cintanya hamba kepada Rasulullah. Ada mahabbah itu karena takzim, karena mengagungkan, cintanya seorang santri kepada gurunya, kepada kiainya, kepada masyayikhnya, ini takzim. Ada mahabbah itu litarahum. Ya. Mahabbah itu adanya cinta itu karena bentuk kasih sayang, cintanya seorang ibu, orang tua kepada anaknya. Sampaian cinta sama anak itu kan karena tarahum, karena sebagai bentuk apa? Kasih sayang. Ada yang mahabbah li syahwat. Ada mahabbah itu karena syahwat, cintanya Ami sama Nabila. Nah, itu. Syahwat itu. Iya. Bukan tarahum. Nah, itu syahwat, cintanya seorang laki-laki dengan perempuan yang cantik, seorang berjaga dengan perawan. Itu mahabbah kenapa? Syahwat, karena nafsu. Syahwat juga penting, tapi asal disalurkan yang benar. Jadi kalau cinta kita kepada Allah dasarnya adalah lil ijlal, karena mengagungkan. Cinta kita sama Rasulullah karena ijlal wa ta'zim. Cinta kita kepada guru karena mengagungkan, lit takrim, karena menghormati. Cintanya orang tua kepada anak litarahum, karena menyayangi. Ya. Cintanya Ami sama Nabi syahwat, karena syahwat, karena nafsu.
Cukup ya. Saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan seksi konsumsi.